Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasa, bersama dia Bagas. Dan sesuai judulnya ya teman-teman, Bapil kali ini kayaknya bakal lebih banyak gue yang review karena yang udah nonton gue nih kali ini. Gue jarang nonton. Tapi dia bakal nanya sih gue yakin. Jadi seperti Bapil, biasanya ya. Seperti biasanya. Aku yang bertanya dan dia Gua mereview. yang menjawab. Iya benar. Karena gue juga jujur suka sama film kali ini yang berjudul Kingdom of the Planets of the Apes. Oke, kalau gitu kita bahas sinopsisnya dulu kali ya. Kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Your father, he waits. Much to learn, much to teach. There are dangers beyond our village. What a wonderful day! Film ini merupakan installment keempat dari trilogi Planet of the Apes yang dimulai sejak tahun 2011. Kingdom of the Planets of the Apes menceritakan 300 tahun setelah perang antara manusia dan para kera di film War for the Planets of the Apes. Kemampuan para kera untuk berbicara pun semakin mahir dan cerdas. Sebaliknya, manusia justru mulai punah dan hidup layaknya seekor kera pada umumnya. Mulai dari sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Proximus Caesar sampai ke klan Elang. Masing-masing klan mempunyai cara dan peraturannya. Salah satunya adalah kerajaan Proximus yang menganut ajaran milik Caesar. Noah, anak dari raja klan Elang, adalah seekor kera biasa yang tidak mempunyai kuasa apapun. Pada suatu saat, klan Elang diserang oleh kerajaan milik Proximus karena mereka berpikir bahwa klan Elang tidak sesuai dengan ajaran Caesar dan juga mencari budak baru untuk kerajaannya. Noah yang tidak berdaya harus menyelamatkan ayahnya dari serangan, namun naas semua itu gagal. Noah harus menuju ke kerajaan Proximus dan menyelamatkan teman satu klannya. Dalam perjalanan, Noah bertemu dengan beberapa rekan baru, seperti seekor orang utan yang bernama Raka dan seorang manusia perempuan yang bernama Me. Dari situlah Noah makin berambisi untuk menyelamatkan klan Elang dari perbudakan kerajaan Proximus Caesar dan Me. Seorang manusia yang berusaha untuk kembali ke asalnya dan bertemu kembali dengan keluarganya. Jadi tadi merupakan sinopsis singkat dari Kingdom of the Planets of the Apes ya teman-teman. Gue mau menambahkan sedikit, ada beberapa fun fact ya dari film ini. Bahwa film ini disutradarai oleh Wes Ball. Dan ya lagi-lagi ini merupakan film keempat dari sebenarnya triloginya cuma ada 3. Yang pertama itu Rise, yang kedua itu Dawn, yang kedua itu War gitu. Tahun 2011 dan 2000 berapa gitu gue lupa. Dan ini beberapa voice actor-nya yang mau gue sebutin di sini adalah Freya Allan yang diperankan, Freya Allan yang memainkan karakter May yang tadi manusia itu. Terus juga ada Owen Teague di sini sebagai dia ngisi suara Noah dan juga motion capture-nya Noah. Peter Macon sebagai Raka. Dan Kevin Durant di sini sebagai Proximus-nya. Dan masih banyak lagi, jujur baik banget di film ini kan di sini monyet semua basically ya. Dan banyak banget gitu. Langsung aja. Langsung gue review aja kali ya. Apa? Lu mau nanya apa? Dari gue? Tadi lu udah nonton ya kemarin? Udah. Kapan ya lu nonton itu? Udah beberapa minggu lalu lah. Jadi setelah lo nonton film ini, menurut lo gimana tentang film? Oke. Mungkin dari visual? Somehow gue pengen dari visual dulu. Oke. Karena dari sinematografinya dulu deh. Angle-angle-nya buat gue biasa aja sih lagi-lagi ya. Gak ada yang wah atau gimana-gimana. Ada sih 1 atau 2 adegan yang gue suka. Dibandingkan ya jelas film-film sebelumnya lah. Rise deh, yang Rise of the Planet of the Apes yang ada si James Franco tuh. Ganteng banget dia di situ. Ya suka aja gitu. Itu kan lebih dramatis lagi kan. Itu yang keberapa sih? Yang pertama, yang Rise itu yang pertama. Yang mereka udah menjajah. Belum. Justru monyet ya masih monyet aja gitu. Virusnya masih kesebar gitu.
virusnya masih kesebar, dan akhirnya sekarang kita ada di Kingdom yang dimana 300 tahun setelah War for the Planets of the Apes. Saya Itu kaget. jauh banget gitu loh, 300 tahun. Wow. Oke, mungkin gue pengen balik lagi ke visual kali ya. Oke. Ini sinematografinya biasa aja. Cuma gue suka banget ada satu adegan di mana pas lagi Proximus lagi ceramah. It's a wonderful day. Itu belakangnya ada simbol jendelanya si gudangnya Caesar yang dari film Rise of the Planet of the Apes itu. Awalnya sebenarnya itu adalah cuma jendela biasa gitu. Tapi makin kesini development simbol itu makin ini adalah ajaran Caesar, Apes together strong gitu kan. Jadi buat gue bagus banget aja gitu. Meaningnya padahal itu cuma jendela. Jadi jendelanya mungkin Sasha nggak tahu. Jendelanya bentukannya tuh bulat, terus kayak kayak ada tralisnya gitu. Terus kayak ada hordeng gitu, gitulah pokoknya. Dan gue suka aja gitu developmentnya. Wah, jendelanya Caesar gitu. Oh, jadi kayak udah tahu nih. Iya, jadi itu cuma semacam ditaruh di situ, bukan cuma sih, tapi ya maksudnya Easter egg tuh apa sebutannya ya? Sebutan mudahnya dari Easter egg itu ya clue, petunjuk gitu. Kayak nih film sebelumnya ada ini nih, sekarang kita bawa lagi gitu dengan meaning yang berbeda gitu. Jadi gue suka aja. Dan kalau ngomongin cerita pun, Syah, gue suka sih sama ceritanya. Maksudnya ya bagus gitu. Yang gue suka adalah dari masing-masing karakternya. Kayak misalnya si Noah, si May, si Raka, si Proximus bahkan yang jadi antagonisnya gitu kan. Itu feel-nya ngena, terutama ya Noah kali ya. Karena kan yang gue lihat sih adalah dia pengen dijadikan Caesar kedua gitu. Dimana dia jadi pemimpin segala macam, karakter development yang tadinya lemah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Sekarang jadi pengen dijadiin pemimpin gitu, suka. Tapinya nanti ya. Karena gue pengen highlight karakter manusianya dulu kali ya. Somehow karakter manusia yang ada film ini tidak mengganggu. Karena they was supposed to be there gitu loh. Oke. Manusia yang ada di film ini ya memang role-nya seperti itu dan mereka nggak ganggu sama sekali ya si May itulah. Dan yang lainnya ya maksudnya manusia-manusia yang gue bilang tadi jadi punah gitu loh. Ini spoiler ada yang Pasti spoiler. Ini pasti spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, jangan nonton ini dulu. Nonton dulu, balik ke sini lagi gitu. Kalau mereka suka nonton ini dulu gimana? Apa? Kalau mereka pengen nonton ini dulu. Oh ya boleh, nggak apa-apa juga sih. Oke. Jadi tadi kurang lebih kalau dari cerita, dari sinematografi udah gue ceritain lah kayak gitu ya. Mungkin saya ada yang mau tanyain lagi nggak nih? Ada. Apa tuh saya? Jadi kan ini film keempat ya? Yoi. Kenapa sampai bisa film ini udah dibuat sampai 4 kali? Kayak udah 4 season ya ini? Udah 4 season jatuhnya ya, 4 series ya dari series. film ini ya. Ya, Kenapa dibuat oke, sampai mungkin kalau misalnya lu nanya ke gue sih ya, jawaban singkat dulu deh. Ada 2 jawaban nih, singkat dan panjang. Panjang dulu coba. Oh, panjang dulu boleh. Lu mau jawaban panjang dari gue. Iya. Lagi-lagi mereka mencoba untuk soft reboot dari trilogi yang sudah pernah ada, yaitu yang dibawakan sama si Caesar itu gitu. Yang mulai dari James Franco sampai Caesar sendirian gitu di War for the Planet of the Apes sampai dia mati. Gitu ya. Yang kita kira 2017 War itu ya kalau nggak salah udah kelar gitu. Planet of the Apes sudah kelar. Ternyata belum. Masih ada Kingdom of the Planets of the Apes gitu. Yang bukan diperankan, di drive sama Noah nih, si Noah ini. Jawaban panjangnya gitu, soft reboot lah gitu. Kenapa gue berani bilang soft reboot? Karena kalau lo nonton Kingdom ini kayaknya nggak beda jauh sama film-film sebelumnya. Intinya adalah si Noah ini bagaimana cara dia naik nih tahtanya dari yang tadinya anak raja yang nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan nggak bisa ngapa-ngapain sih, tapi cuma yang nggak berani lah dia, nggak ada keberanian gitu. Akhirnya bisa jadi pemimpin gitu. Nah, Caesar kan gitu juga. Intinya kayak gitu-gitu aja ceritanya ya? Kayak gitu-gitu aja, gitu. Bahkan Caesar... Perebutan hak tahta atau enggak? Tahta, kayak, ya. Gue harus kesini nih, gue harus... apa sih namanya? Apa? Kayak harus naik tahta gitu loh. Ya, semacam gitulah. Bahkan kalau kita lihat Caesar pun, dia cuma monyet gitu kan. Sampai war, berawal dari kata no yang keluar dari mulut seorang kera gitu kan. Dia cuma ngomong no, dia langsung revolutionize all the monkey out there gitu loh. Buat gue gila sih. Cuma yang bedanya Noah di sini adalah melawan, kalau Caesar kan lawan manusia. Ini si Noah itu lawan bangsanya sendiri, yaitu kera juga. Kan kera udah punya udah punya kerajaan ini, klan itu, ini itu. Berarti kan sudah berevolusi. Menganutnya juga beda juga, ya kan? Iya, dan itu juga si Proximus, lu
ini nggak familiar dengan konsep evolution tuh, gue suka banget tuh anjir. Kebalik dong ya. Kebalik. Jadi sekarang manusianya yang apa ya? Yang primitif lah jatuhnya. Iya, jadi kayak nggak bisa ngobrol. Keranya justru yang jadi bisa ngobrol. Walaupun masih terbata-bata sih memang kalau kita nonton filmnya ya. Tapi udah gila gitu loh, 300 tahun kemudian coy. Gila ya. By the way, tadi balik ke ini ya, kenapa 4 film? Tadi kan jawaban panjang gue, soft Kesimpulannya reboot apa? gitu. Jawaban pendeknya, money milking gitu. Pasti ya, Planet of the Apes ini awalnya mereka yakin kayak, menurut gue ya, itu emang udah seharusnya kelar di 2017. Di War for the Planet of the Apes lah pokoknya, gue lupa tahun berapa. Itu menurut gue harusnya, bagus kan, gila Caesar seorang pemimpin layaknya Soekarno gitu kali kalau Indonesia gitu ya. Bener-bener. Berjuang atas bangsanya gitu, tapi akhirnya tumbang juga. Tapi dengan terhormat gitu loh. 300 tahun kemudian ada Noah gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Nggak bisa habis ya. Tapi nggak apa-apa, menurut gua studionya main aman. Karena bukan 20 tahun kemudian, bukan 30 tahun kemudian, tapi 300 tahun kemudian. Itu udah bergenerasi dong. Berevolusi Bahkan sangat. Caesar yang udah punya anak, cucu, cicit, segala macam gitu kan, udah jauh gitu loh. Jadi gua rasa di sini studionya nyari aman sih. Oke. Gitu. Jadi tadi merupakan pendapat gua tentang kenapa film ini sampai 4 biji ya, Planet of the Apes ini di modern day ini ya. 4 biji. Iya, sampai 4 biji gitu. Nah, mungkin lo ada pertanyaan lagi tentang Ada sih, banyak sih sebenarnya. banyak. Tapi apa yang pengen lo tanyain sama? Karakter dulu deh. Karakter? Favorit dia. Oke. Lo dah. Karakter favorit gua. Sebenarnya sebelum gue pengen ngomongin karakter favorit, gue pengen nanya karakter utamanya dulu deh. Ini menurut gue si Noah ini Oh, jadi si Noah ini karakter utama. karakter utama yang dimana menurut gue ya udah jelas-jelas lah he is there to replace Caesar gitu. Mempunyai kepemimpinan yang bagus segala macem, bedanya dia lawan bangsanya sendiri kan. Tapi kalau gue lihat juga dia sebenarnya bocah biasa, ya sama kayak Caesar gitu. Tapi gue ngerasa pas dia jadi pemimpin dia masih harus banyak belajar karena lagi-lagi ini ada hubungannya sama ending dari filmnya. Oke. Ending dari filmnya adalah ya basically dia Spoiler. menang gitu. Iya, spoiler. Basically dia menang lawan Proximus, sudah gitu aja. Ya tapi cara dia menang adalah karena dia dari klan elang yang dimana klan elang bisa mengendalikan elang-elang dengan siulannya. Oh iya. Agak deus ex machina buat gue, yang dimana maksudnya pertolongan Tuhan gitu. Oke. Yang dimana itu adalah writer's endgame gitu. Ini gimana cara nulisnya? Cara endingnya gimana? Oh ya udah, Noah bisa siul aja mengendalikan elangnya. Oh ya udah boleh. Yang gimana kayak. Jadi menurut gue agak terlalu. Padahal tuh klan lain lagi, klan elang sama dia klan lain. Enggak, Noah dari klan elang. Oh. Memang dari klan elang gitu. Cuma gue nggak melihat proses dia belajar siulnya gimana, mengendalikan elang. Tiba-tiba gimana. udah ada gitu. Tiba-tiba banyak elang di situ dan tiba-tiba dia bisa gitu. Ya maksudnya mungkin lu juga bisa bilang itu dibantu sama orang teman-teman yang lain bisa juga sih. Iya mungkin begitu. Tapi agak gimana, agak ganjel aja di gua gitu. Tapi ya semoga Noah bisa menggantikan, bisa sederajat dengan Caesar lah ya ke depannya. Karena gue yakin bakal ada 2 film selanjutnya, yakin banget gue. Nggak mungkin banget mereka stop di sini, nggak mungkin. Pasti ada 2 tuh. 2 film selanjutnya 2000 berapa entah. Wah, gila sih. Jadi kayak 1000, kan itu 300, bisa 1000 Oh tahun. enggak, ya enggak sejauh itu sih. Gue yakin ya pasti Noah udah jadi pemimpin, terus ada masalah baru lagi mungkin ya kan. Atau bisa aja Noah udah die, terus kayak cicitnya. Enggak yakin sih gue. Gue tetap yakin Noah lanjut ya kan dengan masalah baru lawan kerajaan yang lain atau apa. Atau bisa jadi manusianya yang udah mau. Atau bisa jadi ya manusianya ini lagi ya, kayak war lagi ya. Nah itu lagi-lagi gue bilang. gitu-gitu Ceritanya aja. sama gitu, cuma ya karakternya beda dan Bolak-balik mungkin aja gitu. konfliknya beda gitu. Iya, Ceritanya mah benar. sama gitu loh. Jadi tadi merupakan pendapat gue tentang Noah ya. Oh, kalau ngomongin karakter favorit tadi gue lupa. Ya Raka sih, entah kenapa gue suka aja gitu Gue sama. juga suka namanya Raka. Iya, oke. Raka itu di sini orang utan ya by the way ya. Iya, Orang tapi utan. namanya Raka lucu, Iya, Raka gitu. Iya, orang utan yang buat gue emang dia komedik sih di sini. Si siapa namanya? Peter Macon di sini entah kenapa lawakan-lawakannya nggak bikin cringe, nggak lucu, beneran lucu. Ekspresinya sih yang gue suka gitu, lucu aja buat gue. Gue mau nanya, Apa tuh? kalau favorit scene lo apa?
Favorite scene dari Satu Kingdom. aja deh, satu aja. Satu aja. Pasti banyak, cuma Banyak satu aja, sih. satu aja. Yang paling lo nggak bakal lupa dah. Oke. Apa? Satu. Mungkin yang ada di kepala gue saat ini ya, kan banyak. Tapi yang ada di kepala saat ini adalah pas Mei kabur dari kawanan-kawanan itu, kawanan Proximus Caesar, dikejar sama gorilanya itu kan dia ada satu. Ini mungkin kalau mau ini ada hubungan dengan sinema juga nih. Apa namanya? Dari atas tuh. Dia shot dari atas. Dia sembunyi-sembunyi kan di bawah, di balik semak-semak bla 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 bla. Akhirnya ketahuan juga sama si gorilanya itu. Ada si siapa? Noah naik kuda. Nah itu pas lagi, jadi si Mei-nya lagi kabur ke arah Noah, sedangkan si gorilanya lagi ke arah si Mei kan. Tata gagal itu. Gua nggak bisa menjelaskannya sih, tapi ada klipnya kok. Nah itu klipnya, itu yang tadi kalian lihat lah pokoknya klipnya. Ya itu buat gua keren aja sih, asik gitu. Somehow dapet intensnya gitu. Itu kalau emang lu milih satu dan yang ada di kepala gua. Gue jujur lupa sih. Kalau yang di trailer, kan gue tadi lihat trailer ya. Iya, itu yang ada di trailer basically. Yang pas mereka kaget, wah manusia bisa. Itu ya. Manusia kok bisa? Iya, Bisa ngobrol. Gue itu juga lucu kaget. sih. Lah kenapa mereka kaget manusia bisa ngobrol gitu? Oke, itu kenapa gue bilang gue suka Raka, karena ya itu lagi-lagi ekspresi dia tuh nggak gagal aja gitu. Jadi pas si Mei ngomong, awalnya kan siapa Noah sama Raka kirain manusia yang satu ini alias si Mei nggak bisa ngomong. Terus pas si Mei ngomong, pada diem tuh berdua kan. Itu lucu aja sih buat gue. Ya kayak mereka kayak kaget gitu kayak. Ekspresinya tuh Iya kan? ya. Ya itu juga lah salah satu scene favorit gue. Jujur gue kaget kenapa mereka kaget. Iya. Iya karena lu nggak tahu konteksnya ya. Akhirnya gue jelasin bahwa manusia udah nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi tadi merupakan review gue dari Kingdom of the Planet of the Apes. Buat teman-teman yang udah nonton juga boleh langsung komen aja di bawah menurut kalian gimana filmnya. Kalau gitu, dan komen juga kita mau review apa ke depannya gitu. Kalau Atau gitu, nyuruh Bagas nonton apa. iya boleh, komen aja. Karena dia yang suka banget nonton. Iya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Thank you. Bye-bye.